Assalamualaikum Bu Suyanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Suyanti, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nantinya saya akan amati caranya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran dan kesulitan mengajar dalam belajar. Karena kita hari ini melakukan percakapan observasi, maka ini sebagai awal sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama kaitan dengan kompetensi. Kira-kira apa saja kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai pada peserta didik? Ya, baik Pak. Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan, ini adalah satu kompetensi Pak. Didik dapat menjelaskan, meniru, dan mengembangkan skala pengenalan misalkan hal kecil yang melibatkan perkalian dan penyimpanan dalam bentuk siswa. Guru nanti akan mengenal yaitu koefisien, variabel, dan konstan. Dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik diharapkan dapat melakukan penggunaan dan pengenalan untuk ajaran. Nantinya saya juga akan menggunakan media pembelajaran yaitu dengan menggunakan kertas dan buku biar nanti siswa itu dapat mengembangkan sendiri dan dapat lebih banyak. Karena dengan adanya media tersebut nanti misalnya siswa lebih banyak. Oke, baik Bu Suyanti. Berarti ada satu kompetensi dan satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, apa saja alat yang digunakan dalam pembelajaran itu? Yang saya gunakan dalam pembelajaran diantaranya yaitu KPS, buku siswa, laptop, LCD, kertas penol, spidol, dan selotip. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang ingin dicapainya adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan, aspek penjumlahan dan pengurangan. Nah, saya ingin mendengar itu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Suyanti terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya itu apa yang Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensi berdasarkan kesiapan dan kemampuan belajar siswa yang dikomunikasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kreativitas siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan adalah model pembelajaran Christopher untuk pertemuan yang satu dan PDL pertemuan yang kedua. Untuk metodenya saya menggunakan ceramah, diskusi, kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, jadi rencana yang akan diterapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kelas? Kalau saya akan menggunakan alat peraga yang pertama saya menggunakan itu semacam buah-buahan dari desa Pasangkalan sendiri yang saya gunakan, dan terus dengan LKPD dan ya. Kira-kira kapan Bu Suyanti akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? kebetulan saya ada jadwal di hari Kamis Pak, jam 5 dan 6 di kelas 7B. Baik, jadi nanti di hari Kamis di kelas 7B pada jam 5.06 saya akan datang ke kelas Bu Yati, akan melakukan supervisi kelas
Saya akan melihat dan juga mencatat hal apa saja yang terjadi. Nah, nanti setelah dilakukan kegiatan observasi, kita akan adakan percakapan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira yang Buya dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini apa? Baik Pak, saya merasa telah mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti dan strategi dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Baik Bu Yati, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas pada hari Kamis besok ya Bu. Baik Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Yang akhiri yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi bentuk aljabar. Di sini ada contoh operasi bentuk aljabar yaitu 3 kuadrat plus 2b b 4y plus 5. Ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Suku dibatasi oleh positif atau tanda ini dan negatif. Nah, variabel mana? Variabelnya itu huruf. Walaupun di sini sama-sama i, tapi yang satu mempunyai pangkat, yang satu tidak, berarti beda variabel. Berarti variabelnya adalah y kuadrat x y. Koefisien mana? Koefisien adalah angka di depan huruf atau di depan variabel. Koefisien dari kuadrat adalah 3. Koefisien dari x adalah 2. Koefisien dari y adalah negatif. Nah, sekarang konstanta yang tidak mempunyai huruf, tidak mempunyai teman, yang tidak mempunyai variabel, yaitu angka 5. Tahu ini apa? Anggur. Jadi dari kelompok bangun ruang mempunyai berapa macam buah? Ada 4 macam buah. Oke. Misalkan di sini anggur ini adalah variabel di anggur. Ya, variabel anggur. Ini anggur dengan anggur sama enggak? Sama. Oke. Tapi kalau dengan ini beda. Dengan ini lagi, dengan jeruk, terus dengan salad, ini beda, jelas. Ya, berarti ini variabelnya berbeda-beda. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alif Jabar ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 3x ditambah 3t itu tidak bisa karena berbeda variabel. Saya contohkan 3 jambu ditambah 2 jambu bisa dijumlah karena variabelnya sama. Sebagai contoh, 3 mangga ditambah 3 salak tidak bisa karena berbeda jenisnya. Sedangkan 3 jambu ditambah 2 jambu itu bisa karena sama jenisnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.